Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para setilah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beriring doa mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, semua guru-guru kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Ustaz Fauzi Zawawi Abdullah Idham hafizallahu taala wa alihi hidayatihi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, dan insyaallah Allah luaskan rezeki beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama Ustaz Abdul Qasim, suaranya Masya Allah, doakan beliau ini termasuk yang dilindungi karena langka Pak. Jadi doakan beliau ini sehat, panjang umur, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aset Kota Palembang. Aset kota Palembang. Beliau termasuk qori terbaik kita di Kota Palembang ini. Doakan beliau bisa melok musabaqah tingkat internasional dan insyaallah bisa menjadi juara mengharumkan nama Indonesia, terkhusus Kota Palembang. Amin ya rabbal. Aku kalau nak mikir-mikir lemah dengar ke beliau ngaji mereka, aku dah usah ceramah. Saking kelemak apa sahdu dan tentramnya kita dengarkan suara beliau yang luar biasa. Tapi sambil ngaji tadi beliau lah nengok pempek itu mana cukonya. Tenang be Ustaz Qasim, insyaallah sebentar lagi cuko akan datang. Panitia cuko belum ada ini, cuko. Oh qori ini harus cuko biar suaranya tambah garing. Tolong panitia siapkan cuko ini. Jarang mak maulidnya ada pempek ini kak. Nian enggak mau jiwari ini lah ada pempek ini. Biasanya kalau bolu, serikayo ini biasa, agar itu biasa kalau maulid pempek ini yang jarang ini. Ini subhanallah di sini dikasih pempek ini, masya Allah. Yang kami hormati kepala kantor urusan agama Kecamatan Bukit Kecil, sahabat kami, kakanda kami Ariandi, hafizallahu taala wa ra'ali kulli hayati. Kita doakan juga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan insyaallah rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal kalau beliau ini sakit bahaya, banyak pengantin yang tidak bisa menunaikan hajatnya. Karena beliau ini mencatat pernikahan di Kecamatan Bukit Kecil, sekaligus beliau adalah kepala kantor urusan agama. Doakan beliau mudahkan urusan wong, insyaallah urusan beliau juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas beliau ini menghalalkan yang haram. Jadi kalau yang haram-haram nak minta halal ke, maraklah dengan Pak Kuai ini, insyaallah wasilah beliau ini yang halal-halal bisa jadi haram Kak Fauzi. Maksudnya itu bini, bukannya kamu ngawak homer haram meminta halal. Ini payah video ini kalau dipotong-potong wong soalnya agak laju heboh pula pacak halal tebarang yang haram. Maksudnya kalau wong dua ladang betina berduaan itu haram hukumnya. Tapi kalau marak beliau ini bawa berkas-berkas, dicatat pernikahannya, tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sah menurut syariat, maka yang tadinya haram berubah menjadi halal. Itu maksudnya. Kata Jodin yang jadi wasilah sampainya saya di tadi acaranya ini masjid, apa di halaman sini bingung jadi aku ini. Di otak aku tadi di masjid, di mana tempatnya masjid mana tahu masjid itu kecil kan itu tanggo bolo. Rupanya ada halaman. Pak Ustaz halaman ini. Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan yang punya tempat semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan acara ini,
Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Maulidur Rasul, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malam hari ini saya bisa berada di sini atas izin Allah. Tadi jam 9:30 kurang 5 anda tadi mulai ceramah. Kalau tempat lain ini sudah selesai Kak Fauzi. Ada tempat lain anda ceramah biasa 9:30 hampir 9:10, okay? Di sini 9:30 masih gagah kalau baru nak mulai ceramah. Aku lah mikir dari tadi jam berapa berhenti jo, 9:10 baru mulai. Tapi kata Kak Tony tadi insyaallah semuanya di sini semangat, ya. Oh, belum ceramah lah nganging-nganging ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah. Begitu banyaknya limpahan nikmat, hidayah dan inayah yang Allah berikan. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terpenting adalah nikmat keimanan. Karena kalau tanpa nikmat keimanan tidak berkumpul kita malam hari ini di sini. Ngapo hari hujan, dingin pula, malam dalu perut lapar. Lengkap nian kalau nak nurut kinyo. Ya. Cuman karena ada keimanan di hati ini, kita relakan pergi. Walaupun hujan-hujan, walaupun gerimis, walaupun perut lapar, mata ngantuk. Ya kan, kalau kami di depan ini masih lemah. Wong 10, makanan ada 20 piring. Wong cuma 10 di depan ini makan 20 piring. Lah itu menurut dia lah. Kamu ni saro wong 200 makanan tak kate. Caknya saling ngawas bae kamu tu. Kamu tu ngawasi aku apa ngawasi pempek? Hah? Ngawasi aku. Iya, cak nyengok sini kalau apa nyengok kita kamu aja apa nyengok ini. Aku tu takut juga ni kayak zalim juga jadi jaga. Kita makan wong di sini berteriak, lemaknya ustaz itu loh. Dia ngopi, dia makan, kami saro, takut aku tu, Tapi kerasa dah kata kamu berpikir macam itu, Kalau kamu ada berpikir macam itu, mangkonyo jadi ustaz maksud aku tu, Belajar masuk pesantren, mana jadi ustaz no. Jadi kiai-kiai duduk, njung pempek, jadi kori, no, ada martabak, lengkap Ustaz, ada bolu. Minta maaf bukan dari kamu kami. Tapi cuko ni belum datang Ustaz, mana makan pempek Ustaz sementara jadi lagi. Nasi nunggu cuko Ustaz Kosim ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena nikmat keimanan itulah alhamdulillah ngantarkan kita pada malam hari ini memperingati Maulidur Rasul. Walaupun ini sudah Rabiul Akhir. Alhamdulillah datang cuko kan. Datang nian kata ni cuko no. Kau haji, maju. Ini pokoknya berhenti ya ceramah mencuko ni datang. Tidak baca nak nyuko dulu kita ceramah pempek selesai ni. Bapak Ibu para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat. Sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang malam hari ini hari lahir beliau kita sama-sama peringati, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bangga dan bahagia kita tinggal di kota Palembang. Karena Palembang ini memperingati Maulid tak tanggung-tanggung. Pertama kali mulai dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 10 Rabiul Akhir, kita diajak memperingati Maulid selama 40 hari yang dikemas di dalam Maulid Arba'in. Masya Allah ribuan manusia ana mencatat Pak. Kalau di tempat ana baik kemarin kami nyiapkan 650 nampan kurang. Di rumah ana Maulid Arba'in malam ke-22 itu nyiapkan 650 nampan. Motong kambing 21 ekor, masak nasi minyak 200 kilo, ngerebus telur 11 putih, tumpes. Kalau Jumat mana di rumah ana. Nampannya ben 650, pertama nyiapkan 500 kurang. Ngambil lagi ke tempat Habib Mahdi 150 nampan, masih kurang. Akhirnya banyak makan tak penampan, tapi makan galau alhamdulillah. Makanya anak omong paling kecil 2000 3000.
Kalau di tempat anak itu jadilah lapangan terbesarnya Pak. Sampai ke jalan Kapten Ari Pai itu. Ngapo? Nunjukkan masyarakat kota Palembang ini masih banyak yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 40 hari kita sudah memperingati Maulid. Kemarin ditutup hari Senin di Baklawi. Nyambung besoknya malam Rabu di Marogan dibukalah Maulid Istri Nabi Umar Munawar. Sampai tanggal 30 Rabiul Akhir. Berarti 40 tambah 20 Palembang ini 60 hari memperingati Maulid Rasul. Di luar ada yang nyinyir. Tahu tak kamu nyinyir? Nyinyir itu apa ya? Apa bahasa Palembang? Cerodean. Alang kesirunya nak memperingati Maulid Nabi. Ada yang ngomong ke bid'ah lah, ada yang ngomongkan katik dalilnya lah, ada yang mintain ahli itulah. Sekarang anak jawab, Maulid 60 hari baik. Dikenalkan dengan sosok dan pribadi Rasulullah, lagi masih banyak yang ngomong tak keruan tentang Rasulullah. Ingat tak kemarin beberapa tahun yang lalu ada ngomongkan Rasulullah itu ingusan, humbelan. Ini baru ini lagi ngomongkan Rasulullah itu berondong dan lain sebagainya. Pikirkanlah, padahal Allah yang menciptakan Rasulullah tidak pernah nyebut nama Rasulullah itu langsung, Muhammad. Allah selalu manggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Juga dalam Al-Quran. Ini pakar Quran kalau nih, Kak tahun ini di LPTQ ini, buah Ustaz Nawidin Al-Hafiz, Allahumma yarhamu. Ini ada Ustaz Qadir di sini. Carilah di dalam Al-Quran, Allah manggil Rasulullah dengan kalimat yang sopan. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Kita ini manusia biasa, manggil Rasul berondong, masuk akal tak kira-kira? Nak diomong kebuyan tapi profesor. Memang ni kalau kita lah kelewat pinter ni galak jadi buyan Kak Boji. Kita ni kalau lah kelewat pinter galak jadi lolo. Makanya jadi wong tu sedang baik. Jangan pelok lolo nian, nyusah wong kamu dulu. Jangan pinter nian jadi lolo timbul. Wong Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasul dengan panggilan yang luar biasa, wong kita sekandaknya baik. Nah ngapun 60 hari diadakan Maulid ini, biar anak-anak kita ni, nah adik-adik kita yang muda-muda ni kenal dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa perlu dikenalkan dengan pribadi Rasulullah? Karena sekarang banyak wong nak membuat kita ni supaya ragu dengan agama kita dewe. Wong sekarang ini ada wong nak membuat kita ragu dengan keyakinan kita dewe. Islam dikatakan bukanlah agama yang sempurna. Ngapa dia nak ngeragu ke kita? Ada lagi yang ngomong dalam Al-Quran tak katik solat 5 waktu. Dikata kebuyan lagi-lagi yang ngomong tuh pinter juga doktor. Ini padahal di dalam Al-Quran sudah jelas. Memang nak dia nak minta tulis kenian Isya, subuh, maghrib. Itulah yang buyan itu. Dia tak ada ngerti Al-Quran itu kan ada bahasa tafsirnya. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Ngambil wuduk, mana dicari dalam Quran tak katik kumur-kumur nyuci hidung. Tetapi kan di situ ada tafsirnya. Yang dibaca oleh orang-orang yang mengerti dan paham. Kalau kita tak tahu, memang lemaklah diem baik. Tambah banyak ngomong, tambah ketahuan buyannya. Tambah banyak ngoceh, tambah ketahuan lolonyo. Lemaklah kita diem baik. Nah tujuan diadakan Maulid ini, inilah tujuannya. Supaya generasi-generasi penerus kita ini, mereka benar-benar memahami sosok pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Karena Rasulullah itu memang manusia biasa. Ana basarum mislukum. Kata Rasul, aku manusia biasa seperti kalian. Tetapi Rasulullah itu adalah makhluk yang luar biasa. Kenapa makhluk yang luar biasa? Mana ada orang belum diciptakan namanya sudah ada di arusnya Allah. Mana ada orang yang belum diciptakan Nabi Allah Adam berwasilah atas nama beliau. Doa Nabi Allah Adam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima. Mana ada manusia lahir bisa ngeruntuh ke gereja. Mana ada manusia lahir api yang disembah orang Majusi umurnya ribuan tahun pacak mati. Waktu Rasulullah lahir hari Senin itu 12 Rabiul Awal, wong Majusi itu kan nyembahnya api. Waktu Rasulullah lahir mati, api itu tidak pernah mati. Ngapa tidak pernah mati? Itu Tuhan mereka. Kalau api itu mati berarti mati Tuhannya. Ini Rasulullah lahir, api itu mati. Ada tak kamu yang lahir sini mati kena api? Lilin lagi nak mati. Enak. Berarti Rasulullah itu suka dan tidak suka, harus kita akui beliau adalah manusia yang luar biasa. Pribadi dan sifatnya tidak usah ditiru, Pak.
Pening balak itu. Ngapa dak kate makhluk sehebat Rasulullah Pak, yang punya pribadi yang Masya Allah, ya, punya sifat sabar yang Masya Allah, punya perangai yang luar biasa. Kalau bahasa galak ceramah Rasulullah ini bagus rainya, bagus peranginya. Kalau kita ni ada yang bagus rai, perangi jahat. Atau ada yang sebaliknya, peranginya jahat, rainya bagus. Kalau Rasulullah ni rai bagus, perangi bagus. Ada juga yang kata antanan, rai lah jahat, perangi jahat pula. Ada itu, cuma kata kat body yang sini bagus kalau sini. Rasulullah ni rai lah bagus, peranginya bagus, tak kata tandingannya. Tenang sedikit, nasi kotak lah datang ini. Ini panitia ni pintar, ngejut tahu kamu tu, nah tenang, walaupun kamu dah kata pempek, nasi sudah disiapkan, ya. Tadi perkiraan panitia persiapan 2.000 nih, aku dapat informasi. Cuman karena hari hujan jemaah ini tak nyampe 1.000, pecahnya si kok uang 2 kotak gitu kan. Pecah lantai ngawak ke bini enggak begitu rumah. Tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Qasim ayatnya, ya. Maka Muhammadun naba ahadin mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah itu utusan Allah, ya. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi memang Rasulullah ini Masya Allah Pak, luar biasa. Sifat dan pribadinya tak tertiru kita nak niru beliau Pak. Mana ada manusia sabar sesabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sabarnya Masya Allah Pak, Bu. Masya Allah. Kenapa nama Masya Allah? Disakiti, dicaci, dimaki, dihina. Ada tak Rasulullah balas? Ada tak Rasulullah balas? Tidak ada Pak. Tidak ada. Mana ada Rasulullah disakiti, dihina, dicaci, dimaki, balas tak kate sejarahnya. Waktu di Taif Rasulullah hijrah, ya, pergi dari Mekah berlari ke Taif, ya. Kalau dengan harapan di Taif itu penduduk Taif lebih lemah nerima. Apa lebih parah dari penduduk Mekah? Orang-orang Taif membabiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilempari Rasulullah sampai ada yang kena wajah beliau, darah ni ngocor dari pipinya Rasulullah. Bukan Rasul yang marah, malaikat. Datang malaikat, ya Muhammad, kurang ajar mereka ini. Ku angkat ke gunung ini, ku timpa ke dengan mereka ni, mati kalau. Uji malaikat. Apa uji Rasulullah? Jangan. Mungkin ada anak keturunan mereka kelak bakal beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak manusia sesabar itu lah dicaci, dibabiti, diomongi wong, giliran malaikat nak malas kenyo, diomong ke jangan. Kalau terpeciri kita, mati kan untuk itu selesai. Katik lucunya lagi. Artinya Rasulullah ini memang sabarnya Masya Allah Pak, Masya Allah. Tak terturut kita ni disenggol dikit benak nujah. Iya kan? Dijelit dikit baik nak marah. Yalah kalau kita ni dijelit, ngapa kau jelit kawan dong? Baru dijelit tidak usah nak dibabit, jauh tangan. Ya, tak usah nak sampai berdarah gigi Pak, ya. Murid-murid bayi di sekolah digebuk guru dikit lang lapor polisi. Iya kan? Jauh kita nak melak Rasulullah Pak. Rasulullah ni dihina, dicaci, dimaki, dibabiti. Rasulullah sabar. Apa buah kesabaran Rasulullah? Hari ini kita menyaksikan seluruh penduduk Taif memeluk agama Islam. Cuba kalau waktu itu diriok oleh Rasulullah, habis keturunan Taif, tak kata lagi, mati kalau ditimpa gunung. Tapi buah dari kesabaran Rasulullah, Masya Allah, ya, endingnya tu baik, endingnya tu bagus. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam karena kesabaran Rasulullah, karena akhlak Rasulullah yang luar biasa. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab mendapati adiknya perempuan sedang membaca Quran. Murka Sayyidina Umar bin Khattab. Dia tahu adiknya sudah diam-diam masuk agama Islam, memeluk agamanya Muhammad. Murka Sayyidina Umar bin Khattab. Dia ambil pedangnya, dia cari Muhammad bin Abdullah. Dia sudah berniat dari rumah, ketemu Muhammad, kutebas lehernya. Kata Sayyidina Umar, oh melawan Pak. Sayyidina Umar ini, siapa jika paling melawan di Palembang ini? Kata apa-apanya. Sayyidina Umar bin Khattab ini Pak, jangankan manusia, belis be takut. Tanyalah dengan kamu. Ini Sayyidina Umar nak lewat sini, belis dari sana, mundur, belis, mati kita ada Umar, balik gitu. Nak berpapasan belis dengan Sayyidina Umar lagi mundur, saking kemelawannya.
Sayyidina Umar waktu meninggal dunia, ya dikubur, Sayyidina Ali di pojok kubur ngomong, "Ya Umar, antum sujaun fid dunya." Umar, kau tuang melawan di dunia, tunjuk ke kalau kau melawan di kuburan. Kata Sayyidina Ali ngomong dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sudah dikubur. "Ya Umar, kau tuang melawan di dunia," maksudnya pendekar. Iblis lagi takut dengan Umar. Ya nak? Kau tuang hebat di dunia, tunjuk ke kalau kau hebat di kuburan. Dalam kitab dijelaskan ketika malaikat Munkar Nakir datang nanya Sayyidina Umar, mar rabbuka, ma kita buka. Kalau meninggalkan biasa ditanya. Kalau kita kan kita jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran. Kalau kita, ini Sayyidina Umar ditanya mar rabbuka, dia balik bertanya, man anta. Kau ni siapa? Terkejut malaikat, melawan. Nanya malaikat dengan kawannya, "Man siapa ini?" Dijawab oleh kawannya, "Hadza ashabu Muhammad." Ini kawannya Muhammad. Oh, jangan ditanya model ini kero bagaimana malaikat. Bayangkanlah kamu melawan yang Sayyidina Umar itu. Masuk Islam gara-gara kesabaran Rasulullah. Ngapo dia keluar bawa pedang, dia cari Muhammad bin Abdullah, ku tunggulah, ku tebas lehernya. Begitu dia mendapati Rasulullah berjalan, Sayyidina Umar berdiri dari belakang Rasulullah. Begitu jarak Sayyidina Umar dengan Rasulullah sudah hampir dekat, Sayyidina Umar bin Khattab mengayunkan pedangnya ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Begitu tangannya akan menebaskan pedang ini ke leher Rasul, gemeteran Sayyidina Umar bin Khattab ini. Saking kuatnya gemeter dia ini, pedang yang dia pegang terjatuh. Rasulullah noleh ke belakang. Melihat pedangnya Sayyidina Umar jatuh, diambil sama Rasulullah. "Nah Umar, pedang kau nyampak." "Nah Umar, pedang kau nyampak." Kalau kita, kau nak bunuh aku, berentang, kena tebas. Bener tak paling kecil ya? Ini saking sabarnya Rasulullah diambil pedangnya. "Nah, man, pedang kau nyampak." Ya salam. Ada tak manusia sehebat ini, Wak? Ada tak? Mana ada? Abu Lahab, tahu kamu Abu Lahab? Abu Lahab itu paman Rasul. Dia pernah ingin menjebak Rasulullah SAW. Abu Lahab itu ngomong dengan anak buah dia, "Kau gari Muhammad, omong ke kawan pamannya lagi sakit. Pamannya lagi sakit, Abdul Uzza namanya. Ada di dalam surah Al-Lahab. Abu Lahab itu paman Rasul, Pak. Dua beradik dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau bahasa Palembang ni mamang berarti kan? Mamang. Tapi paling benci dengan ponaan. Jadi kalau ada mamang benci dengan ponaan Abu Lahab, kamu tuh berarti. Ini Abu Lahab ni benci ni dengan Rasulullah ini. Dia pernah nak nyebak Rasulullah, Pak. Ini dia ecak-ecak sakit, di depan ini dibuatnya lubang. Jadi maksud dia nak ngubur ke Rasulullah ini hidup-hidup. Dia tidur di depan ranjang, di depan ranjang itu dipalinya lubang, ditutupnya dengan jerami. Dia nyuruh pembantunya, "Gari Muhammad, omong ke paman yang lagi sakit." Rasulullah ini wong yang selalu husnuzon, Pak. Tidak pernah berprasangka buruk. Memang wong yang tidak pernah berprasangka buruk tuh aman, Pak, tenang hidupnya. Yang bikin kita penyakit nih kan, karena kita nih galak berprasangka buruk. Sudah tuh kan kita nih punya penyakit hati. Wong beli mobil baru, kita yang demam. Tetangga beli TV baru, kita yang demam. Ada kulkas baru, bini kita yang demam. Kan agak aneh itu, Pak. Kalau wong yang hatinya bagus, tetangga beli mobil baru, alhamdulillah, kaget pacak numpang minjem. Ada tetangga beli TV besar baru, alhamdulillah nak nonton TV besar, pacak numpang di rumah dia. Itu kalau hati bagus. Atau sebenarnya TV itu aman baik, Pak. TV kamu tuh nak ukuran berapa bisa jadi besar, tergantung kamu nontonnya. Kalau kamu nak besar nian, pecah 50 in, tempel ke rai kamu di layar itu. Besar jadi rai kamu, dia aman, alhamdulillah dia nak besar. Penyakit hati ini, masya Allah, penyakit hati ini luar biasa, Pak. Kita sekarang kadang-kadang tidak sadar bahwa kita sedang dirundung dengan penyakit hati ini. Kadang-kadang kita tidak sadar, Pak. Jadi sekali hari, Pak, Abu Lahab nak jebak Rasulullah, datanglah pembantunya, "Ya Muhammad, aman kau lagi sakit." Lalu bahasa kita lagi demam kurai. Rasulullah ini husnuzon, Pak, tidak pernah berpikir jahat. Didatangi sama Rasulullah. Begitu Rasulullah buka pintunya rumah Abu Lahab, Rasulullah masuk. Dia mendapati pamannya lagi tidur di ranjang. Dia Abu Lahab ini maki selimut, ecak-ecak kedinginan. Tapi dia ngintip di balik selimut. "Maju kau Muhammad, laju." Rasulullah biasa, positive thinking kan.
Kan di samping Rasulullah ini ada malaikat Jibril, Pak, yang selalu ngawal Rasulullah. Datanglah Rasulullah. Begitu nak melangkah, ini lubang yang disiapkan oleh Abu Lahab tadi. Ya. Begitu Rasulullah nak melangkahkan kakinya masuk ke dalam lubang itu, malaikat Jibril berteriak, "Ya Muhammad, di depanmu ada lubang, balik kanan." Rasulullah tadi baru nak melangkah, langsung Rasulullah berbalik, Pak. Rasulullah berjalan. Begitu Rasulullah berjalan, Abu Lahab ni lupa kalau dia buat lubang. Dia nak manggil Rasulullah, "Ya Muhammad," gelantung masuk dia di dalam itu. Rasulullah sudah berjalan, makanya ada pepatah Arab itu yang terkenal, siapa yang menggali lubang, dia bakal terperosok di dalamnya. Itu cerita Abu Lahab. Abu Lahab itu ngali lubang untuk benamkan Rasulullah, dia yang terbenam. Rasulullah jalan, biasa bae dia. Pembantunya Abu Lahab ini sibuk nak ngangkat Abu Lahab ini dari dalam lubang. Tak katik sikok pun yang mampu mengangkat dan mengeluarkan Abu Lahab dari lubang itu. Sampai pembantunya ngejar Rasulullah dan berkata, "Ya Muhammad, tolong paman kau." Ngapo? Dia masuk lubang. Tak kata yang pacak ngeluarkannya oleh seorang kuwang tali. Tak kata yang bisa ngangkatnya. Ngapo dia pacak masuk lubang? Rasulullah tidak tahu. Dia tadi nak nyebak kau ya Muhammad. Tapi dia lupa dia terjebak dewek. Kalau kamu kira-kira apalah kamu jawab? Kalau kamu apa yang kamu jawab? Matilah kau sana. Kau nak nyebak aku. Berijolah kau. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Balik kanan Rasulullah, Pak. Dia ulurkan tangannya menyambut paman yang masuk lubang tadi, diangkat keluar. Masya Allah. Ada tak manusia seperti Rasulullah ini, Pak? Mangko jangan nak manggil Rasulullah dengan panggilan-panggilan nyakit ke hati. Nyakit ke hati ni, Pak, kalau kamu ngata-ngata Rasulullah. Maklah kamu ngata ya aku, baik aku diami. Daripada kamu ngata-ngata Rasulullah, aduh ya Allah, Pak, siapa diri kita ni sojong kuku tak katik dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak katik bandingannya gitu. Itu cerita tentang kesabaran Rasulullah, Pak. Sayyidina Umar masuk Islam karena kesabaran Rasulullah, Pak. Orang penduduk Taif itu bisa memeluk Islam sekarang karena kesabaran Rasulullah. Ada perempuan Yahudi tiap hari ngeludahi Rasulullah, kalau Rasulullah nak ke masjid, dia diludahi Rasulullah, diam beda ada balas, diludahi Rasulullah tetap sabar. Apa yang kemudian terjadi? Ketika perempuan itu sakit, Rasulullah yang pertama kali mengunjungi beliau. Apa kata perempuan itu? "Ya Muhammad, ngapo kau ke sini?" Ini susu pula ini. Pas pula 30 menit keluar susu. Iya, mulai tadi keluar cuko. Jangan sikok ini, ada 5 Ustaz di sini. 5 galon susu galon. Bismillah. Juga puji sambil nyusul juga puji. Mak ni hari hujan ni lemak nyusul memang ini. Tidak, kalau tidak ada hujan aku banyak putih baik puji biasanya. Kalau hari dingin-dingin ni kamu ni aneh-aneh kalau pikirnya. Maksudnya ini nak minum susu ni nak. Susu panas. Dia tahu aku ni batuk dan minum susu lagi nak. Aku ni tak sehat sebenarnya, badan ni kurang fit ni lama nak ceramah 60 hari. Selama Maulid Nabi ini, keliling-keliling muter. Kemarin sebenarnya penutupan. Jadi minta malam hari ini Ustaz kalau bisa di sini. Sebenarnya malam hari ini anak diminta oleh Pak Gubernur ceramah 100 hari perca. Ini kemarin semalam dia nelpon, dia bilang tak bisa. Makanya tadi anak ziarah ke sama Pak Gubernur di kuburan anak beliau Percalan Puri. Malam ini tamu acaranya 100 hari perca. Di Geria Agung. Jadi kami tadi ziarah, saya Abi Mahdi sama Ustaz Tolhat. Hujan derasnya Masya Allah, Pak. Derasnya sebutan. Jadi mana badan agak kurang lemak. Tadi tulis suara pas nengok pempek tadi agak segar dikit apa gitu. Belum dicukup kesehatannya enggak boleh mencari rasanya. Lanjut apa sudah jadilah? Lanjut mengas aku nak sengaja ini sudah. Jadi Rasulullah ini memang sosok pribadi yang Masya Allah, Pak. Perempuan Yahudi tiap hari ngeludahi Rasul. Tidak pernah Rasul marah, dilap sama Rasul. Kena di mana dia dilap? Apa yang kemudian terjadi? Ketika perempuan itu sakit, Rasulullah bertanya dengan tetangga, "Di mana rumah betino yang galak tegak ngeludahi aku sini?" "Di sana ya Muhammad." Digaring sama Rasulullah. Begitu Rasulullah ngetuk pintu terbuka, terkejut betino ini. "Engkau ya Muhammad." "Yo. Ngapo kau ke sini?" "Aku tadi lewat, kau dak katik tumben, biasanya kau galak ngeludahi aku. Tadi aku lewat, kau dak katik, aku tanya dengan tetangga, kata tetangga kau sakit. Kalau aku sakit kau nak ngapo ya Muhammad?" "Aku nak besuk kau." Kata Rasulullah, "Aku nak besuk kau." Apa kata perempuan ini ya Muhammad?
apa kau tak tahu kalau aku ini paling benci dengan kau? Ya Muhammad, apa kau tak tahu kalau aku ini tiap hari ngeludai kau? Tahu, kata Rasulullah. Kau tuh benci dengan aku karena kau belum ngerti dengan risalah yang kubawa. Kau benci dengan aku karena kau belum ngerti dengan risalah yang kubawa. Maksudnya dengan Islam. Ya? Kalau kau sudah mengerti dengan risalah yang kubawa, maka tak mungkin kau benci dengan aku. Apa kata perempuan Yahudi? Ya Muhammad, selama aku sakit, kaulah manusia pertama mengunjungi aku. Hatimu memang mulia. Bimbing aku bersahadat. Aku nak meluk agamamu ya Muhammad. Masya Allah. Jadi hari gini, ya, kalau kamu nyingok ulama, kiai, habaib, disakiti, dihino, dibuli, dicaci maki, mereka diam baik, bukan mereka tuh takut. Bukan mereka tuh takut. Kamu tahu tak dulu Syekh Ali Jabir almarhum, Allahumma yarhamu. Waktu dia ceramah di Lampung Genutuja. Kalau nak nurutkannya besar tinggi Pak badan beliau itu. Kak Fauji lagi kalah aku rasa badan dengan beliau itu. Tapi beliau tidak melawan, tidak malas. Ada tidak beliau ngelapor ke polisi? Dukung yang nuja dia. Tidak. Ngapo? Karena mereka sedang mengamalkan, sedang menteladani sifatnya Rasulullah SAW. Karena para ulama, para kiai, para habaib tidak punya sifat pendendam. Makanya paling lemah kamu berurusan dengan ustaz-ustaz ini. Kamu sakiti, kamu caci, kamu maki, tak bakalan dia dendam. Kamu ingat tak cerita Buya Hamka? Buya Hamka itu 2 tahun dipenjarakan oleh Insinyur Soekarno, Pak. Waktu Soekarno meninggal siapa yang jadi imam? Waktu Pak Soekarno meninggal, yang imami sholat jenazah siapa? Buya Hamka. Uang yang dipenjarakan beliau 2 tahun, malah beliau lah yang imami sholat jenazah. Manuado. Jadi para habaib, para kiai, para ustadz-ustadz ini kalau mereka disakiti, bukan mereka tuh diam, bukan mereka tuh takut, mereka tuh diam, bukan. Tapi mereka sedang meneladani sifat Rasulullah menjadi orang yang pemaaf. Tapi kamu hati-hati Pak, hati-hati. Ya? Jangan kamu memperingati Maulid Rasul, ngaku cinta sama Rasul, tapi kamu benci dengan juriatnya. Siapa juriat Rasul itu? Para habaib-habaib yang sekarang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Di darah mereka itu mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Hakim? Kalau seandainya ada seorang laki-laki, dia berdiri di antara Hajarul Aswad dengan makam Ibrahim, dia sholat dan dia berpuasa lalu dia sholat di sana, tapi dia meninggal dunia, di hatinya ada terbersit sedikit kebencian kepada juriatku, dakhalan nar, maka dia bakal masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Hakim. Jadi sedikit di hati kita ini ada benci dengan juriat Rasul, neraka tempat kita, Pak. Jangan main-main. Kalau mereka tak bakalan dendam, mereka tak bakalan balas, dihina, dicaci, dimaki, diam baik. Tinggal kamu siap tak kaget berurusan dengan Rasulullah di sana, berurusan dengan kakek mereka. Kalau Rasulullah ini, waduh, masya Allah Pak, penyabarnya masya Allah. Itu perempuan Yahudi bisa masuk Islam karena kesabaran Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam karena kesabaran Rasulullah. Penduduk Taif seluruhnya memeluk Islam karena kesabaran Rasulullah. Pengemis buta tua agama Yahudi yang selalu diinjuk makan oleh Rasulullah setiap hari di sudut pasar di kota Madinah. Tiap hari disuapi Rasulullah, tiap hari Rasulullah dikatainya. Jadi kalau Rasulullah nyuapi pengemis ini, dia ngomong, jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu kata agung. Dia tak tahu yang nyuapi ini Muhammad. Kalau kita kena putas, wah itu jangan main-main. Dia kita ngenjuk makan, kita dikatainya. Tapi bertahun-tahun Rasulullah lanjut dengan sabarnya. Apa buahnya? Begitu Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar datang nak ngenjuk wah ini makan. Dia nanya, siapa kau? Aku yang biasa ngenjuk kau makan. Bukan. Kau bukan yang biasa ngenjuk aku makan. Kata Abu Bakar, dari mana wak tahu wak buta? Apa dijawab oleh wak ini? Walaupun aku buta, aku tahu kau bukan orang yang biasa ngenjuk aku makan. Wong yang biasa ngenjuk aku makan, dia selalu suapkan makanan itu ke mulut aku. Tidak pernah diinjuk ke nyobae. Kau ini cuma ngenjuk ke bae, mangkonya aku tahu. Lain dari yang biasa. Ya curiga lah wong ini, ya tak? Lain dari kebiasaan. Kebiasaan kalau Rasul nyuapi. Abu Bakar tadi ngenjuk ke, tak ada sama dengan yang biasa. Curiga, wah ini bukan. Mangkonya bapak-bapak jangan galak. Lain dari yang biasa, tak pernah bawa sisir. Tahu-tahu nak bawa sisir. Bingsal wong rumah, ya tak? Tak pernah minyak wangi Kak Fauji, tahu-tahu pergi nak makin minyak wangi. Tuntut dia oleh bicik di rumah, jangan main-main.
Becaknya ada mampiran, mangcik nyenyi lah bagi memakai minyak wangi. Tidak ada seperti biasa. Kaget Abu Bakar, kata Abu Bakar dia sudah meninggal dunia. Nanya pengemis ini, siapa namanya? Muhammad. Begitu dengar nama Muhammad, gemeteran pengemis ini. Uji Abu Bakar, ngapa wak gemeteran? Aku tak nyangko, ternyata wong yang kujuk makan tiap hari, wong yang ku kato-katoi. Jadi waktu Rasul nyuapi dia ngatai Rasulullah. Selama itu dia nyuapi aku, selama itu dia ku katoi. Alang kesabarnya, gemeteran pengemis ini. Dia peluk Abu Bakar, bimbing aku bersahadat. Aku pengen melok ya agamanya Muhammad. Masya Allah. Jadi sabar itu Pak Bu, endingnya luar biasa. Kalau kita ngaku cinta sama Rasul, meloi. Jadi manusia ini sedikit harus sabar. Ketemu kawan tak lemak, sabar. Ketemu dulur ngenek ke di hati, sabar. Ketemu bini ngeringam ke, sabar. Ya, apalagi kalau bini. Oh, kalau bini ngeringam ke kamu, itu ada kesempatan untuk jadi wali. Kalau bini ngesel ke hobi cerewet, aduh nam bini juga lah, ngoceh kan. Anu betina ini memang merepet. Nah, memang betina ini hobinya merepet. Makanya kalau kamu lanang nyenyes, kalau dia ngomong kau ngapo, mulut betina ni kau ni. Karena yang nyenyes memang betina. Di Hadraul Maut Tarim, Diaman itu ada seorang wali besar, Pak. Namanya Syekh Abdurrahman Bajal Habani. Syekh Abdurrahman Bajal Habani ini, Masya Allah, manusia yang sabarnya bukan main. Syekh Abdurrahman Bajal Habani ini punya bini, hobinya ngoceh. Dari pagi sampai ke malam, ngoceh baik. Pokoknya bininya Syekh Abdurrahman Bajal Habani ini lebih dari ibu rata-rata, lebih dari betina rata-rata. Hobinya ngoceh baik. Berhentinya cuma tidur baik. Itu baik kadang masih galak ngigau. Ngoceh dewek juga masih ya. Lah tidur lagi masih nak ngoceh. Jadi sekali hari, ya namanya kita ini manusia biasa Pak. Dengar bini ni ngoceh tiap hari, ada juga pening kepala tu ya. Lah jangan ke kita jin lagi pening kalau betina ni ngoceh. Lah kamu pernah tak cerita yang betina dimasuk ke laki jero sumur itu? Cerewet nian, pening pala lakinya. Lakinya duduk pinggir sumur, julak kenyo masuk sumur. Mati kau dak ngoceh lagi di lakinya. Lagi lemak-lemak lakinya santai di pinggir sumur, ada jin keluar. Siapa kau ni uji lakinya? Aku jin penunggu sumur ini. 400 tahun aku ni tinggal di sumur ini, aman baik. Pening pala aku hari ini. Ngapa ada betina ngoceh di bawah itu? Rupanya bini yang dijulaknya tadi ngoceh di bawah situ. Bayangkanlah Bu, jin lagi pening dengar kamu ngoceh, apalagi laki kamu. Ya. Jadi Syekh Abdurrahman Bajal Habani sekali hari dia pening kepalanya Bu, bininya ngoceh terus. Tapi dia sabar, tidak dia jawab. Dia pergilah ke gunung. Lalu bahasa kita ni menyendiri. Aku memang itu aku kalau rumah ini 60 hari aku ni. Balik dalu terus jam 11 jam 12. Gek subuh pergi, subuh lah keluar aku ni kakek. Ngisi di pusri ana. Subuh keluar. Malam baliklah sudah malam. Ngoceh dia kakek. Nah, kalau dia ngoceh aku diam ke baik. Makanya kalau balik malam-malam macam ini, aku gawak ke makanan enggak bauji. Itulah ilmu aku. Iya, ngapo waktu dia buka pintu kunjuk ke makanan. Jadi dia makan, aku tidur aman. Itu makanya aku kadang-kadang balik ceramah ni kalau malam-malam ni, ya kadang-kadang kan panitia ni tak pula pengertian. Kalau tidak digawak kenyo enggak bauji kadang-kadang. Ya kalau tidak digawak aku bungkus dewek, nyari aku di luar tuh makanan, beli sate, beli apa. Jadi kapan ngetok pintu tu kita tunjuk dulu. Nah, yang ada pempek misalnya kan. Nah, yang ada nasi minyak misalnya bawaan panitia ya dah. Nah, dia nyingokin nasi minyak tadi aku masuk kamar berdebis tidur, aku tinggal agak aman dikit ya. Betina ni kalau dia sudah ngoceh dah acak direm, jangan diladeni. Sepatah kita, 10 patah dia. Yang ada darah kita jadi naik baik. Makanya anak kalau orang rumah lagi nak ngoceh, aku tinggal ke baik. Iyo, kau nak berhenti apa tidak? Kalau kau masih nak ngoceh, aku nak berlari baik. Dah, ambek kunci mobil, keluar aku berlari. Kaget dia tak melagak 4 jam 5 jam, tenang dikit, baru balik gitu. Ya. Itulah kuncinya. Nah, Syekh Abdurrahman Bajal Habani pening kepala Pak. Kali hari, begitu bininya ngoceh terus nak nenang ke diri dia. Dia pergi ke gunung. Begitu dia di gunung, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ketemu dengan 2 orang wali. La ta'riful wali ila wali. Tak kata yang tahu kalau itu wali kecuali wali. Jadi kalau aku ngomong, Kak Pauji ni wali. Nah, berarti aku ni wali. Anu tak kata yang tahu itu wali kecuali wali. Jadi ketemu dengan 2 orang wali di gunung tadi. Dipasati oleh Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Kapan lapar, wong 2 ni tadi angkat tangan. Kapan dia berdoa? Makanan nyampak. Kapan dia berdoa?
minuman nyampah. Hai kata si Abdurrahman Majalhaban, hebat nih dua-duanya. Alang ke makbul doanya. Coba dicoba oleh si Abdurrahman Majalhaban. Ngangkat tangan, doanya apa? Ya Allah, aku berdoa sama pecak wong itu. Aku berdoa sama pecak wong itu. Bang, makanan nyampak dua. Dia berdoa lagi, minuman nyampak dua. Kaget wong dua ini tadi. Dia dekatnya. Maaf Tuhan, kami dari tadi berdoa, makanan cuma datang siko. Dari tadi kami berdoa, minuman cuma datang siko. Kau sekali ngangkat tangan, makanan datang dua, minuman datang dua. Kau ini berdoa apa? Kata si Abdurrahman Bajalhaban, tak tahu aku berdoa pecah kamu tadi itulah. Kau berdoa apa? Kamu berdua tuh berdoa apa makanan bisa datang? Apa kata orang dua ini? Kami sedang bertawasul dengan nama seorang wali. Dia terkenal sebagai seorang wali yang penyabar. Dia tinggal di sekitar gunung inilah. Namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Dia diangkat oleh Allah jadi wali gara-gara dia sabar ngadepi bini yang cerewet. Oh, di Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Aku nih lah wongnya. Oh, apa ini Syekh? Disujudnya lah oleh dua wali ini tadi. Ya ini wong yang dipakai tawasul ini. Sujud ini lah, baliklah si Abdurrahman Bajalhaban ke rumah ngelapor dengan bininya. Oh ibu, ternyata aku ni wali. Uji bini tahu dari mana kau? Diceritakanlah kejadian di gunung ni tadi. Oh uji bini, jangan sombong dulu. Gara-gara aku kau jadi wali itu. Rupanya kalau kamu punya bini cerewet, insya Allah kamu bisa jadi wali. Insya Allah paling tidak wali murid minimal. Asal kamu sabar ngadepinya, nak sabarnya tapi kalau tidak sabar bukan jadi wali, ngentak wali dia kata jangan main. Kalau kesabaran itu buahnya masya Allah Pak. Buahnya luar biasa. Kenapa? Seperti yang dicontohkan Rasulullah. Banyak para orang-orang Yahudi itu memeluk agama Islam. Buah dari kesifat Rasulullah yang paling sabar. Buah dari perilaku Rasulullah yang ditunjukkan kepada kita. Maka daripada itu, kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah keliling meloi maulid, mulai dari arba'in, nyambung ke isrin, meloi maulid di musola, meloi maulid di langgar, meloi maulid di masjid. Ayo kita teladani sifat Rasulullah. Jangan ngaku cinta sama Rasul, tapi kita tidak meneladani sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatian. 50 menit kurang lebih kebersamaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan ada waktu, panjang umur, sehat, kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah saya minta maaf, kepada Allah minta ampun. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.